Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita dapat bisa berkumpul dalam pembelajaran daring pada hari ini. Shalawat beserta salam tidak lupa kita sanjung agungan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah kalau baik-baik saja. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita akan berdoa terlebih dahulu. Berdoa akan Ibu pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan absen terlebih dahulu ya. Yang pertama, Ardi. Hadir. Oke, yang kedua, Budi. Hadir Bu. Yang ketiga, Sinta. Yang keempat, Arga. Alhamdulillah kalau hadir semua ya. Oke, kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu tentang pahlawanku. Sebelum itu silahkan untuk buka buku paketnya ya anak-anak. Ibu juga akan share screen terlebih dahulu. Bukunya hari ini temanya adalah tema 5, yaitu pahlawanku. Oke, selanjutnya ke halaman yang pertama, yaitu subtema 1, perjuangan para pahlawan. Sebelum kita membahas tentang pahlawan, Ibu akan bertanya dulu nih. Di rumah ketika tidak bersekolah, ketika bersama orang tua, pernah gak sih orang tua itu membelikan kita sesuatu seperti baju, peralatan sekolah, atau makanan yang enak-enak untuk kita? Pernah tidak? Pernah ya? Nah, pernah gak sih orang tua kita itu memberikan sesuatu yang kita inginkan, seperti mainan atau mobil-mobilan, semua yang kita inginkan? Pasti pernah ya. Dan pasti kita tahu bahwa orang tua kita setiap hari itu bekerja ya. Setiap hari bekerja, mencari nafkah, mencari uang untuk memenuhi kebutuhan kita. Nah, orang tua itu memberikan segalanya untuk anaknya itu tanpa pamrih ya. Apa pernah orang tua kita meminta balasan atas apa yang mereka berikan? Misalnya memberikan uang jajan, memberikan mainan. Apa pernah orang tua kita menagih untuk mengembalikan apa yang mereka berikan? Jadi nggak pernah ya. Jadi kalau orang tua itu bisa disebut mereka itu memberikan segalanya tanpa pamrih demi anaknya karena mencintai anaknya. Nah, sama halnya dengan pahlawan. Pahlawan itu merupakan sebutan bagi mereka yang sangat berjasa kepada bangsa dan negara. Pengorbanannya membela kebenaran ya. Jadi kalau tadi pahlawan kemerdekaan atau pahlawan nasional memiliki sifat-sifat seperti rela berkorban, menolong orang banyak, ikhlas, pantang menyerah, dan cinta tanah air. Mirip seperti orang tua kita yang juga pasti mengorbankan segala hal untuk
dilakukan untuk membahagiakan kita. Nah, begitu juga pahlawan, mereka melakukan segala hal untuk kepentingan orang banyak ya, jadi nggak mementingkan diri sendiri. Pahlawan itu melakukan semuanya untuk kepentingan bangsa bersama ya, untuk kepentingan orang banyak, lalu rela berkorban nyawa pun jadi taruhan kalau para pahlawan itu ya. Jadi pahlawan itu adalah merupakan sebutan bagi mereka yang sangat berjasa kepada bangsa dan negara. Kalau pahlawan berjasa kepada bangsa dan negara, dan kalau orang tua itu adalah pahlawan kita ya. Jadi mereka yang menyayangi, merawat kita, dan melakukan semua hal untuk kepentingan kita. Itu tadi ya pengertian pahlawan. Nah, tanyakan, tahukah kamu apa yang dimaksud dengan pahlawan? Jadi jawabannya adalah merupakan sebutan bagi mereka yang sangat berjasa kepada bangsa dan negara. Selanjutnya, ayo berdiskusi. Kita lihat gambar apa ya, yang pertama, yang kedua, dan ketiga. Ada 3 gambar. Gambar yang pertama, ada yang tahu nggak nih? Gambar yang pertama itu ada teman-teman yang menjenguk temannya yang sakit. Gambar yang kedua itu adalah anak-anak yang sedang mengamati tumbuhan dan hewan. Yang ketiga adalah gambar anak-anak yang sedang memasukkan buku ke dalam tasnya atau merawat buku. Ayo kita jawab pertanyaannya yang ada di sini ya. Yang pertama, apa yang mereka lakukan? Untuk gambar pertama yang mereka lakukan adalah menjenguk temannya. Lalu gambar yang kedua adalah mengamati hewan dan tumbuhan. Yang gambar yang ketiga yaitu merawat buku atau menyimpan buku. Lalu kita jawab pertanyaan yang kedua, bagaimana pendapatmu mengenai hal itu? Mereka melakukan kegiatan yang baik ya, menjenguk teman, mengamati hewan dan tumbuhan, dan menyimpan barang. Pertanyaan yang ketiga, hal baik apa yang bisa kamu contoh? Hal baik dari gambar yang pertama itu sifat tenggang rasa, yaitu kita merasakan juga apa yang teman kita rasakan ketika sakit. Kita itu harus menjenguk mereka agar yang sakit itu bisa lebih semangat agar dia cepat sembuh, dan teman-temannya juga belajar dari apa penyebab si temannya itu sakit, jadi bisa mengambil pelajaran dari itu. Lalu kegiatan yang kedua itu mengamati hewan dan tumbuhan ya. Jadi hal baik apa, yaitu dengan bagaimana sih ekosistem di kehidupan kita, kan nggak hanya manusia aja yang hidup ya, jadi ada hewan dan tumbuhan. Menjaga atau melestarikan hewan dan tumbuhan, dan menjaga hewan juga. Jadi kita tidak boleh semena-mena terhadap makhluk ciptaan Tuhan yang lain. Lalu hal baik dari yang ketiga yaitu menyimpan barang, entah itu milik kita atau milik teman. Jadi kita harus menyimpan dengan baik, amanah atau titipan yang diberikan kepada kita. Begitu juga buku ya. Jadi nggak mentang-mentang cuma benda, jadi kita digeletakkan di sembarang tempat. Itu tadi kita sudah menjawab pertanyaan. Selanjutnya adalah menolong orang lain dengan ikhlas, berani, dan gigih merupakan sikap yang dimiliki oleh para pahlawan yang menghargai pahlawan. Untuk menghargai mereka, kamu bisa meneladani sikap kepahlawanan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sikap-sikap kepahlawanan yang tadi Ibu sempat singgung ya. Yang pertama rela berkorban, menolong orang banyak. Yang ketiga ikhlas. Yang keempat pantang mundur. Dan yang kelima yaitu cinta tanah air. Nah, dengan menerapkan nilai-nilai itu, kita bisa menjadi manusia tangguh yang dapat hidup dengan nyaman, aman, dan terhindar dari konflik ya. Jadi kalau kita menerapkan sikap-sikap tadi, seperti misalnya nih contohnya menolong orang banyak, yaitu nggak hanya, jadi kita nggak mementingkan diri kita sendiri, kita harus mementingkan demi kepentingan bersama atau kepentingan umum ya.
Lalu ikhlas, jadi kalau apa-apa tuh jangan pamrih ya. Misal kalau disuruh pergi ke warung nggak ikhlas nih, jadi minta minta duit jajan, atau ketika disuruh apa harus ada duitnya dulu, harus ada dikasih uang dulu baru dia mau disuruh ya. Jadi kalau apa-apa kita tuh harus ikhlas ya, apapun misalnya disuruh guru, atau ikhlas dalam belajar juga, jangan cuma karena disuruh jadi dia nggak ikhlas ya, nggak ikhlas. Lalu cinta tanah air, jadi kita harus melindungi, ya namanya cinta kan melindungi, menjaga bagaimana sih tanah air kita, bagaimana tetap lestari, jangan sampai dirusak. Selanjutnya adalah bagaimanakah perjuangan para tokoh di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam? Bagaimanakah sikap kepahlawan yang mereka miliki? Jadi zaman dulu kan ada masa kerajaan Hindu sebelum Belanda penjajah menyerang ya. Jadi ada kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Contohnya ya yang ibu sebutkan di kerajaan Hindu nih, ada Raja Mulawarman, yaitu tokoh yang sangat taat beribadah, terus ya warganya makmur, sejahtera. Jadi dia itu merupakan raja kerajaan Hindu yang baik. Lalu selanjutnya adalah Sultan Hasanuddin dari kerajaan Islam. Dia tuh raja yang berjuang untuk mempersatukan Nusantara ya, Indonesia. Jadi dia tuh jiwa persatuannya tinggi, lalu menentang adanya penjajahan, dan dia juga memakmurkan rakyatnya. Lalu ada juga di kerajaan Islam ya, Sultan Iskandar Muda, yaitu raja di Aceh yang berhasil menyatukan wilayah Melayu di bawah kerajaan Aceh Darussalam. Lalu kita akan membaca teks ya. Sikap kepahlawanan juga tercermin dari perbuatan beberapa raja di masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Mari kita pelajari. Nah, tadi kan ibu sudah menyebutkan contoh, yaitu ada Raja Mulawarman, ada Sultan Hasanuddin, ada Sultan Iskandar Muda. Nah, selanjutnya yang ada di teks yaitu Raja Purnawarman, yaitu Panji Segala Raja. Raja Purnawarman mulai memerintah kerajaan Tarumanagara pada tahun 395 Masehi. Pada masa pemerintahannya, ia selalu berjuang untuk rakyatnya. Ia membangun saluran air dan memberantas perampok. Raja Purnawarman sangat memperhatikan kesejahteraan rakyatnya. Ia memperbaiki aliran sungai Gangga di daerah Cirebon. 2 tahun kemudian ia juga memperbaiki dan memperindah aluran sungai Cupu, sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan. Para petani senang karena ladang mereka mendapat air dari aliran sungai, sehingga menjadi subur. Ladang para petani tidak kekeringan pada musim kemarau. Raja Purnawarman juga berani memimpin angkatan laut kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Setelah Raja Purnawarman berhasil membasmi semua perampok, keadaan menjadi aman. Rakyat di kerajaan Tarumanegara kemudian hidup aman dan sejahtera. Sebagai wujud kecintaan rakyat kerajaan Tarumanegara kepada Raja Purnawarman, telapak kakinya diabadikan dalam bentuk prasasti yang dikenal sebagai Prasasti Ciareten. Nah, selanjutnya setelah kita membaca teks Raja Purnawarman, Panji Segala Raja, kita akan menjawab pertanyaan di bawah ini ya.
Pertanyaan yang pertama, tuliskan perjuangan yang dilakukan Raja Purnawarman. Jadi perjuangan apa saja yang telah dilakukan oleh Raja Purnawarman, raja dari Kerajaan Tarumanegara. Jadi yang pertama yaitu adalah memperbaiki dan memperindah aliran Sungai Cupu sehingga air bisa mengalir ke seluruh kerajaan, dan petani juga senang karena ladang mereka itu mendapat air dari aliran sungai sehingga menjadi subur, dan ladang petani juga tidak kekeringan pada musim kemarau. Lalu memperbaiki aliran Sungai Gangga. Juga Raja Purnawarman itu memimpin angkatan laut Kerajaan Tarumanegara untuk memerangi bajak laut yang merajalela di perairan barat dan utara kerajaan. Lalu Raja Purnawarman juga membasmi semua perampok sehingga keadaan menjadi aman dan rakyat hidup aman dan sejahtera. Yang kedua, tuliskan sikap kepahlawanan yang dimiliki oleh Raja Purnawarman. Sikap kepahlawannya yaitu cinta tanah air. Jadi dia menjaga dan memperbaiki apa-apa yang kurang baik di sana ya, seperti misal aliran sungai yang terhambat. Kalau dibiarkan saja dapat menyebabkan banjir dan dapat mengganggu aktivitas rakyatnya. Juga memperbaiki dan memperindah alur Sungai Cupu. Jadi nggak hanya dapat diperuntukkan oleh kerajaan saja, namun juga dapat menguntungkan petani yang mempunyai ladang. Lalu juga dia membasmi perampok-perampok yang ada di sana yang mengganggu ketertiban atau mengganggu kenyamanan warganya, rakyatnya ya. Jadi yang pertama itu sikap cinta tanah air, yang kedua mementingkan kepentingan orang banyak ya. Jadi dia tuh Raja Purnawarman itu membasmi komplotan bajak laut dan perampok yang meresahkan rakyat-rakyatnya. Jadi setelah membasmi perampok dan bajak laut, rakyatnya hidup aman dan sejahtera. Lalu pertanyaan yang ketiga, apa yang dirasakan rakyat Kerajaan Tarumanegara atas perjuangan yang dilakukan oleh Raja Purnawarman? Yang dirasakan rakyat kerajaannya yaitu yang pertama pasti perasaan aman dan sejahtera karena komplotan perampok dan bajak laut dibasmi oleh raja mereka. Lalu merasa senang, para petani merasa senang karena ladangnya mendapat air dari aliran sungai. Jadi pas kemarau pun ladang mereka itu tidak menjadi kering ya, karena mendapat air dari aliran sungai yang diperbaiki oleh raja. Pertanyaan yang keempat, menurutmu bagaimana kehidupan rakyat Kerajaan Tarumanegara jika rakyatnya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Jadi bagaimana kehidupan rakyat kerajaan jika rajanya tidak memiliki sikap kepahlawanan? Yang pertama akan mendapat kesulitan, yaitu para petani tadi. Kalau air dari sungainya terhambat, maka juga akan mengganggu aktivitas mereka menanam tanaman. Jadi sektor pertanian akan mendapat masalah juga kalau dibiarkan terus akan menyebabkan banjir dan juga pasti mengganggu kenyamanan rakyat-rakyatnya. Lalu jika para bajak laut dan perampok dibiarkan saja, maka kenyamanan dan keamanan rakyat-rakyatnya juga akan terancam ya, terganggu. Mereka pasti akan merasa terancam apabila komplotan perampok dan bajak laut tidak dibasmi. Lalu pertanyaan yang kelima, ceritakan kembali secara tertulis isi teks berdasarkan jawaban-jawabanmu. Teruslah harus memperhatikan
peristiwa yang ada, runtut, dan menggunakan ejaan yang benar. Jadi silahkan kalian tulis cerita Raja Purnawarman itu kembali ya. Silahkan ditulis di teks yang sudah ada. Jadi harus memperhatikan peristiwa yang ada, runtutan, dan mengeja dengan benar ya. Jadi kalian merangkum lagi cerita tentang Raja Purnawarman itu. Silahkan. Oke, setelah merangkum menceritakan kembali tentang kisah Raja Tarumanegara tersebut, selanjutnya kita akan mengamati. Ayo mengamati. Berikut adalah beberapa tokoh dan peninggalan kerajaan pada masa kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Peninggalan yang mereka wariskan bukan saja benda bersejarah, tapi juga pemikiran dan nilai-nilai perjuangan yang telah menginspirasi bangsa Indonesia. Yang pertama, Sultan Iskandar Muda dari Kerajaan Aceh. Ya, di Aceh ya. Seperti yang Ibu tadi bahas ya. Sultan Iskandar Muda. Jadi nilai-nilai perjuangannya adalah dia mempersatukan wilayah-wilayah Melayu ya. Jadi dia tidak mau berdiri sendiri. Maksudnya dia itu ingin mempersatukan wilayah-wilayah Melayu di bawah kekuasaan kerajaan Aceh Darussalam. Jadi dia tuh ingin mempersatukan lah ya intinya. Jadi dia ingin bersatu dengan wilayah-wilayah Melayu yang lain. Selanjutnya yaitu Sultan Hasanuddin. Seperti yang tadi kita bahas, dia adalah Raja Goa ya. Berjuang mempersatukan Indonesia dan menentang penjajahan. Jadi tadi, dan ada benda bersejarah yang ditinggalkan yaitu prasasti Ciaretun, yaitu dari Kerajaan Tarumanegara tadi ya, dari Raja Purnawarman, peninggalan Kerajaan Tarumanegara Bogor. Amati gambar di atas, apa yang ingin kamu ketahui tentang perjuangan mereka. Tulislah pertanyaanmu di bawah ini. Jadi kalau nanti ada yang ingin ditanyakan, silahkan untuk menulis pertanyaannya di teks yang sudah disediakan ya. Apapun yang ingin ditanyakan tentang pahlawan dari kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam. Selanjutnya adalah ada teks ya. Kita baca bersama-sama. Dayu sangat kagum dengan perjuangan Raja Purnawarman. Banyak yang telah dilakukan untuk rakyatnya. Sambil duduk di tepi kolam yang jernih airnya, Dayu masih memikirkan jasa Raja Purnawarman ya, terutama pembangunan saluran air. Ia berpikir pasti saluran tersebut sangat bermanfaat bagi masyarakat saat itu. Dayu terus berpikir sambil memandangi wajahnya yang terpantul di kolam. Tahukah kamu mengapa Dayu bisa melihat dirinya di air kolam? Air kolam bisa memantulkan cahaya. Kamu akan belajar tentang sifat-sifat cahaya melalui percobaan berikut. Jadi kita akan belajar tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama, cahaya itu merambat lurus. Misalnya nih, percobaan menggunakan 3 karton tebal dan lilin. Lubangi bagian tengah ketiga karton tersebut. Letakkan karton-karton dengan posisi 3 lubang tersebut sejajar dengan cahaya lilin, tepat di belakang lubang. Nah, perhatikan apa yang terjadi. Lalu coba menggeser posisi setiap karton sehingga setiap lubang menjadi tidak sejajar. Jadi perhatikan perbedaannya. Jadi sifat cahaya yang pertama yaitu cahaya merambat lurus. Jadi rambatan atau arah cahaya itu pasti lurus ya, tidak mungkin bengkok-bengkok. Yang kedua, cahaya menembus benda bening. Misalnya percobaan menggunakan cahaya matahari atau cahaya senter, menggunakan gelas atau benda-benda bening transparan. Benda-benda berwarna gelap dan benda-benda bening tetapi yang berwarna. Letakkan peralatan seperti pada gambar, arahkan cahaya ke tembok berwarna putih. Perhatikan apa yang terjadi. Jadi cahaya itu dapat menembus benda bening ya, jadi dapat menembus, dapat terlihat.
Yang ketiga, cahaya dapat dipantulkan. Percobaan menggunakan 2 cermin datar dan senter. Coba pantulkan cahaya senter menggunakan cermin. Coba berbagai posisi cermin yang berbeda dengan gunakan lebih banyak cermin. Amatilah apa yang terjadi. Jadi sifat cahaya yang ketiga yaitu cahaya dapat dipantulkan. Yang keempat, cahaya dapat dibiaskan. Percobaan menggunakan pensil yang setengah bagiannya panjangnya berada di gelas berisi air. Amati pensil dari sisi samping luar gelas. Bagaimana penampakan dan besar pensil dibanding aslinya. Jadi setelah ini tugas kalian di rumah adalah melakukan percobaan terhadap sifat-sifat cahaya ya, seperti yang ada di sini, ada di gambar. Lalu tuliskan hasilnya di tabel ya. Langkah kerjanya, alat bahannya apa saja, tujuan percobaannya apa saja. Jadi kalian tuliskan di tabel yang ada di sini ya, di halaman 8. Lalu tuliskan kesimpulannya. Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Jadi jangan lupa kerjakan tugas percobaan sifat-sifat cahaya dan dimasukkan ke dalam tabel ya. Oke, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.